Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan mengenai isi materi Undang-Undang Dasar 1945. Dari kelompok 5 sendiri ada Anas Ibnu Majah, Nur Faidah, Dini Sri, Kukun Kurnia, Evan Febriana, dan Muhammad Zidan. Langsung saja ke materi. Yang pertama ada sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 diresmikan menjadi Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Namun, sejak 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950, di Indonesia berlaku UUD 1950. Kemudian, pada Dekret Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihapusnya kata dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian naskah Piagam Jakarta dijadikan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diresmikan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Kemudian, naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dibuat pada saat sidang kedua BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945 dan tanggal 18 Agustus 1945. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara Republik Indonesia yaitu tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian. Untuk dipahami, setiap negara pasti memiliki tujuan untuk berdiri. Tujuan inilah yang nantinya menjadi sebuah pedoman dalam menyusun serta mengendalikan alat perlengkapan negara. Selain itu juga untuk mengatur kehidupan warga negaranya, begitu pula dengan Indonesia. Terdapat 4 tujuan negara, yaitu 1. Tujuan perlindungan, seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, berbunyi melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang wajib dilindungi yaitu semua komponen pembentuk bangsa, mulai dari rakyat, kekayaan alam, hingga nilai-nilai bangsa. Untuk yang kedua yaitu tujuan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4 yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum. Parameter tujuan ini memiliki 3 unsur yang menjadi syarat paling minimal serta subjektif. Bila ketiga unsur ini terpenuhi, maka bisa dikatakan masyarakat sejahtera. Yang ketiga, tujuan pencerdasan. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara yang satu ini untuk memastikan warga negara Indonesia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas serta layak. Untuk yang terakhir yaitu 4, tujuan perdamaian. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4 yang berbunyi melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Istilah damai ini sendiri terdapat 2 macam dalam ilmu politik, yakni perdamaian di dalam negeri dan perdamaian di luar negeri. Tentu saja perdamaian menjadi cita-cita semua negara di dunia. Materi selanjutnya yaitu konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Bangsa Indonesia telah menggunakan 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode yaitu yang pertama, periode Undang-Undang 1945 tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember 1949 yang isinya pembukaan Undang-Undang 1945 yang awalnya bernama Piagam Jakarta disusun oleh panitia
9 yang dibentuk BPUPKI, Piagam Jakarta mengalami pengubahan dengan menghilangkan 7 kata yang pada alinea keempat, yaitu dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan mengganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian seluruh isi dari Piagam Jakarta dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945. Lalu periode yang kedua yaitu periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950 yang isinya Undang-Undang Dasar yang berlaku sejak 27 Desember 1949 diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Konstitusi RIS yang berlaku sejak 27 Desember 1949 telah mengubah secara mendasar konstelasi atau tatanan ketatanegaraan. Salah satu contohnya adalah bentuk negaranya. Lalu periode yang ketiga yaitu periode Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden memutuskan untuk mengeluarkan dekret. Hal tersebut dilakukan sebab kebuntuan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar dan situasi tanah air saat itu. Isi dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan konstituante. 2. Kembali ke UUD Undang-Undang Dasar 1945. 3. Undang-Undang Dasar Serikat 1950 tidak berlaku lagi. 4. Dibentuknya MPRS dan DPAS. Baik, selanjutnya yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kedudukannya sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan faktor-faktor mutlak bagi tertib hukum Indonesia atau sumber hukum tertinggi, lebih tinggi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Menurut ilmu hukum tata negara, pokok kaidah negara yang fundamental memiliki beberapa unsur mutlak, yaitu dari segi terjadinya dan dari segi isinya. Yang pertama, dari segi terjadinya, pokok kaidah negara ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentukan negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya. Nah, yang kedua, dari segi isinya. Tinjau dari segi isinya, pembukaan Undang-Undang 1945 memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut. Yang satu, dasar tujuan negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. Yang ketiga, bentuk negara. Yang keempat, dasar filsafat negara Pancasila. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea 1 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan dari dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Bermakna kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan menghapuskan penjajahan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Makna yang kedua, menjunjung tinggi hak kodrat dari setiap bangsa untuk merdeka. Alinea kedua, bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
yang bermakna kemerdekaan bukanlah akhir dari tujuan kemerdekaan Indonesia, akan tetapi kemerdekaan Indonesia adalah langkah awal untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan adanya kemerdekaannya, yang bermakna satu, kemerdekaan Indonesia didorongkan oleh nilai luhur dan menjadi bangsa yang sederajat dengan bangsa lain. Dua, pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan rahmat Allah, bukan semata usaha manusia atau rakyat dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada alinea keempat, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna tujuan negara Indonesia yaitu satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Dasar pemikiran yang melatar belakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif khususnya dalam membentuk undang-undang. 2. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu fleksibel sehingga dapat menimbulkan multifasir. 3. Kedudukan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sering kali diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti pasal-pasal Undang-Undang 1945. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia, dan menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Sementara proses perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perubahan terhadap Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap karena mendahulukan pasal-pasal yang disepakati oleh semua fraksi di MPR. Kemudian dilanjutkan dengan perubahan terhadap pasal-pasal yang lebih sulit memperoleh kesepakatan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar itu sendiri, bukan untuk mengganti. Nah, berikut adalah aturan atau kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Mungkin cukup sampai di sini presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.